warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Salam Om Swastiastu. Kami dari mahasiswi Universitas Binawan akan mempresentasikan tentang titrasi diazotasi. Di sini kami ada Ratna Dewi Rahmawati, ada Gayatri Hamida, ada Vira Konita, Rica Amalia, dan saya sendiri Tintin Pratama. Untuk presentasi pertama silakan. Titrasi diazotasi. Titrasi nitrimetri merupakan titrasi yang dipergunakan dalam analisa senyawa-senyawa organik, khususnya untuk persenyawaan amina primer. Titrasi diazotasi ini sangat sederhana dan sangat berguna untuk menetapkan kadar-kadar senyawa antibiotik, sulfonamid, dan juga senyawa-senyawa anestetika lokal golongan asam amina benzoat. Metode titrasi diazotasi disebut juga nitrimetri, yaitu metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku NaNO2. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yakni reaksi antara amina aromatik primer dengan amina nitrit dalam suasana asam membentuk garam. Titik akhir titrasi diazotasi tercapai apabila pada penggoresan larutan yang dititrasi pada pasta kanji iodid atau kertas kanji iodid akan terbentuk warna hijau toska atau biru. Apa saja sih prinsipnya? Di sini ada prinsip dasar titrasi nitrimetri atau prinsip diazotasi, yaitu pembentukan garam diazonium berasal dari gugus amin aromatik primer, atau bisa disebut juga gugus nitroaromatik dan amin aromatik sekunder. Apa sih contohnya? Di sini contohnya zat yang memiliki gugus amin aromatik primer adalah benzokain. Ada juga contoh lainnya, contoh yang memiliki gugus amin aromatis sekunder adalah paracetamol dan penasetin. Contoh lainnya juga ada lagi, zat yang memiliki gugus nitroaromatik adalah kloramfenikol. Pembentukan senyawa nitrosamine berasal dari amin alifatik sekunder. Apa sih contohnya? Zat yang mempunyai gugus amin alifatis adalah Na-siklamat. Pembentukan senyawa azidaris gugus hidrazida. Contohnya, zat yang memiliki gugus hidrazida adalah INH. Selanjutnya, pemasukan gugus nitro yang jarang terjadi dikarenakan nitrasi dengan asam nitrit dalam suasana asam yang sulit. Sini juga ada reaksi diazotasi tidak stabil dalam suhu kamar. Mengapa? Karena garam diazonium yang terbentuk mudah tergradasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen, sehingga reaksi dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Untuk mendapatkan suhu di bawah 15 derajat Celcius dapat dilakukan dengan merendam Erlenmeyer yang berisi sampel dalam bejana berisi batu es. Silakan slide selanjutnya. Syarat terjadinya titrasi diazotasi yaitu yang pertama ada suhu, di mana ketika titrasi suhu harus berkisar antara 5 hingga 15 derajat Celcius. Meskipun sebetulnya pembentukan garam diazonium berlangsung pada suhu yang lebih rendah antara 0 sampai 5 derajat Celcius. Dalam temperatur 5 sampai 15 derajat Celcius digunakan KBR sebagai stabilisatornya. Titrasi tidak bisa dilakukan pada saat suhu tinggi. Hal tersebut dikarenakan HNO2 yang terbentuk akan menguap ketika suhu tinggi, dan garam diazonium yang terbentuk dapat terurai menjadi fenol. Yang kedua ada keasaman, di mana syarat titrasi diazotasi
yaitu berlangsungnya titrasi ini yaitu pada pH kurang lebih 2. Hal tersebut diperlukan untuk merubah NaNO2 menjadi HNO2 dan pembentukan garam diazonium. Yang ketiga, ada kecepatan reaksi. Berlangsungnya reaksi diazotasi tergolong lambat sekali, sehingga supaya reaksi bisa sempurna, maka titrasi perlu dilakukan secara perlahan-lahan dengan pengocokan yang kuat. Pada awal titrasi, frekuensi tetesan kurang lebih 1 mili per menit. Kemudian, saat menjelang titik terakhir menjadi 2 tetes per menit. Bisa kita lihat ya reaksi yang terjadi, contoh reaksi diazotasi. Silakan slide selanjutnya. Selanjutnya ada indikator, ada situs menggunakan indikator luar, indikator dalam, dan secara potensiometri. Yang pertama indikator luar, yaitu digunakan ada pasta kanji iodida atau dapat pula menggunakan kertas kanji iodida. Ketika lalu digoreskan pada pasta atau kertas, adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi iodid menjadi iodium dan dengan adanya kanji atau amilum akan menghasilkan warna biru. Yang selanjutnya dari campuran eolin dan metil biru. Metilen biru. Propolen OO merupakan indikator asam basa yang berwarna merah berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit. Baik untuk penetapan metri adalah metode potensiometri dengan menggunakan elektrode holomet platina yang dimasukkan ke dalam nitrat. Metode ini sangat cocok untuk sampel dalam bentuk sediaan seperti ini. Silakan terus selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu gimana sih contoh perhitungan atau penentuan kadar, dan di sini kami mencoba mengambil contoh yaitu penentuan kadar parasetamol dengan sulfanilamid. Yang pertama, saya akan jelaskan sulfanilamidnya dulu. Sulfanilamid itu bentuknya itu hablur, serbuk, dan tidak berbau, dan dia ini berfungsi sebagai antibakteri. Dan berat molekulnya yaitu 172,21. Dan di sini kita lihat ada perhitungan berat sulfanilamid, yaitu 2/3 dikali kita ngambil 10 mili. Diasumsikan kelompok kami mengambil 10 mili dikali dengan berat molekulnya yaitu 17,22 mg dan didapat yaitu 114,8 mg. Selanjutnya kita harus tahu nih, berapa sih 1 mili NaNO2 itu yang mempunyai konsentrasi 0,1 molar, yaitu setara dengan berat molekulnya yaitu 117,22 mg sulfanilamid. Setelah itu baru kita masuk ke penentuan kadarnya si parasetamol itu sendiri. Dengan perhitungannya yaitu 2/3 dikali 10 mili dikali 15,116. 15,116 ini dari mana sih? 15,116 itu ialah berat molekulnya dari parasetamol dengan rumus molekulnya C8H9NO2. Kemudian kalau kita udah tahu bobotnya, kita harus tahu 1 milinya NaNO2 0,1 molar itu berapa. Dan seperti sulfanilamid tadi, yaitu sama dengan berat molekulnya. Berarti dalam 1 milinya itu yaitu 15,116 mg parasetamol. Selanjutnya. Nah,
Di sini kelompok kami mengasumsikan setelah melakukan titrasi, kami menimbang dalam 3 percobaan atau triplo, yaitu yang pertama dengan penimbangan 115 mg, 114,5 mg, dan 114,4 mg. Dengan volume titran hasil yaitu kami anggap sekitar 7 mili. Terus kita harus tahu nih molaritas CnANO2. Yang pertama kita lihat lagi MR-nya tadi berapa, yaitu 172,22 ya. Ini saya pakai 171,21. Berarti cara mencarinya yaitu molaritas dikali volume titran sama dengan massa per MR. Jadi M1-nya itu yaitu masanya berapa? Masanya 115 nih, karena kita melakukan triplo, kita ambil dulu yang pertama, massa per MR. Berarti didapatkan molarnya itu dalam titrasi yang pertama 0,0959 molar. Kemudian sama untuk yang duplo dan triplo. Yang duplo kita masukkan berat sulfonilamidnya 114,5 dibagi MR-nya sulfanilamid, didapatkan 0,0955 molar. Sama dengan yang triplo, masukin berat yang ketiga dari sulfanilamid. Setelah dapat 3 titrasi dengan konsentrasi yang berbeda, untuk lebih ratanya kita cari rata-rata dari ketiga konsentrasi tersebut, kita bagi 3 karena kita melakukan 3 percobaan, didapatkan hasil 0,0956 molar. Setelah itu kita cari kadar paracetamol. Di sini karena dari tadi itu perhitungan beratnya kita dapatkan 100,8 yang dari 2/3 kali 10 mili dikali 15,116 mg didapatkan 100,8 mg. Nah, kita masukkan dalam hal ini juga kita melakukan 3 kali titrasi atau triplo dengan berat yang sama. Tetapi kita asumsikan volume titrasinya itu berbeda tiap sekali titrasi. Jadi kalau kelompok kami mengambil dalam titrasi pertama sekitar 0,9 mili, titrasi kedua 0,9 mili, dan titrasi ketiga 1 mili. Dengan rumusnya F1 kali M1 dikali 15,116. 15,116 ini dari 1 milinya NaNO2 0,1 molar. Kemudian dikali 100%, karena kita kan harus tahu kadarnya paracetamol. Dibagi berapa konsentrasinya, dibagi 0,1 molar per beratnya si PCT. Kemudian dari konsentrasi titrasi yang pertama didapat 12,81%. Nah, karena yang titrasi kedua atau yang duplo itu sama, volume titrannya 0,9, jadi kadar yang pada titrasi kedua sama 12,81% juga. Nah, untuk yang ketiga karena ini berbeda, hasil volumenya berbeda, yaitu 1, berarti didapatkan hasilnya 14,24%. Dan karena kita melakukan 3 kali percobaan titrasi atau triplo, hasil penetapan kadar pertama, kedua, dan ketiga itu kita bagi 3, jadi 12,81% tambah 12,81% tambah 14,24% dibagi 3. Didapatkan hasil 13,28% kadar paracetamol dengan konsentrasi 0,1 molar. Demikian, terima kasih. Selesai. Terima kasih. Ini cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.